Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Rahmadani, mahasiswa kriminologi semester 6 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi dan kejahatan kera putih. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan materi yang pertama, yaitu globalisasi. Globalisasi seperti komunitas dan memang seperti kejahatan kera putih itu sendiri adalah konsep yang ambigu. Istilah globalisasi digunakan di sini untuk merujuk pada pergerakan manusia di seluruh dunia, ide, komoditas, keuangan, dan virus, baik secara biologis maupun teknologi. Tidak ada yang unik modern tentang globalisasi dan hubungannya dengan kejahatan kera putih. Pada saat yang sama, globalisasi bukanlah barang yang tidak bisa dikurangi. Dominasi budaya Amerika yang tiada henti mengalahkan selera dan adat istiadat lokal di beberapa daerah paling terpencil di dunia. Ada pemenang dan ada pecundang di dusun global. Migrasi pekerjaan ke negara-negara berupah rendah telah membantu meningkatkan standar hidup di mana pekerjaan baru diciptakan, tetapi hal itu telah menurunkan standar hidup banyak orang di negara-negara di mana pekerjaan hilang, dan globalisasi telah menciptakan peluang spektakuler untuk pengayaan baik yang sah maupun yang terlarang. Globalisasi dan kejahatan kera putih. Neil Solver memberikan diskusi singkat dan elegan tentang kejahatan kera putih dari perspektif global. Dia mencatat bahwa pertumbuhan dalam sistem ekonomi dunia telah memberikan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk kejahatan kera putih, dan otoritas di negara-negara miskin kekurangan sumber daya dan kapasitas untuk memeranginya. Ancaman penarikan modal dan hilangnya beberapa keuntungan yang mungkin masih dibawa oleh aktivitas perusahaan yang berbahaya ke dalam suatu yurisdiksi dapat membujuk otoritas lokal untuk mentolerir viktimisasi. Dengan menggunakan analisis software sebagai dasar, kejahatan kera putih seperti semua kejahatan terjadi di persimpangan tiga faktor. Pasokan pelanggar termotivasi, ketersediaan target atau korban yang sesuai, dan tidak ada wali yang cakap. Kejahatan kera putih yang lebih luas umumnya disebabkan oleh keserakahan yang berlebihan. Pelanggar juga dimotivasi oleh keinginan untuk kekuasaan, balas dendam, tantangan intelektual, dan apa mungkin digambarkan sebagai sensasi kesepakatan. Kejahatan mengikuti peluang dan cepat oleh perkembangan teknologi telah menciptakan banyak sekali peluang untuk segala jenis kegiatan kriminal. Banyak kejahatan terorganisir melibatkan keterlibatan disadari atau tidak dari orang-orang yang terhormat dan status sosial yang tinggi. Untuk beberapa waktu sekarang telah diakui bahwa sebagian besar kejahatan terorganisir tidaklah monolitik daripada organisasi hierarkis yang terdiri dari anggota keluarga dan diperintahkan oleh tuan besar. Orang menemukan koalisi longgar dan sementara dari unit khusus yang menjalankan fungsi spesifik dalam memajukan perusahaan kriminal. Dengan kata lain, organisasi kriminal tidak terintegrasi secara vertikal melainkan berjaring, dan beberapa elemen dari jaringan ini mungkin sah. Saling ketergantungan. Implikasi lain dari globalisasi adalah saling ketergantungan yang menyertainya. Kejahatan kera putih dapat bergema baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Substansi curang produk interior dapat membahayakan seluruh pasar ekspor, seperti terjadi contoh kasus ketika daging kanguru ditemukan oleh Inspektur Departemen Pertanian Amerika Serikat dalam pengiriman daging sapi ekspor Astoria di San Diego. Beberapa sistem ekonomi dan politik nasional cukup kuat untuk menahan penghinaan yang menyedihkan dan masih pulih. Skandal simpan pinjam di Amerika Serikat dan runtuhnya Enron muncul dari ilegalitas kera putih yang sangat besar, tetapi tidak secara signifikan mengurangi daya tarik Amerika Serikat sebagai tempat untuk menginvestasikannya. Negara yang lebih kecil bagaimanapun lebih rentan. Salah satu ciri khas globalisasi adalah tekanan untuk merasionalisasi. Pasar global menyukai pemerintah kecil dan memberi penghargaan kepada negara-negara untuk menempatkan batasan minimal pada bisnis. Beberapa bentuk dasar kejahatan kera putih yang melibatkan perilaku atau dampak lintas batas. Contoh-contoh ini masih jauh dari lengkap, tetapi menggambarkan bentuk-bentuk ilegalitas kera putih yang dapat terjadi di era globalisasi, yaitu yang pertama, 1. Pemasaran atau penjualan yang curang. 2. Pencucian uang. 3. Penghindaran pajak. 4. Suap. 5. Penipuan pasar atau penjualan. 6. Pencucian uang.
Tanggapan terhadap kejahatan kera putih di desa global, salah satu analisis peradilan pidana internasional yang lebih terkemuka. Edna Nadelman membahas bagaimana norma peraturan berkembang dalam sistem internasional. Pada awalnya, aktivitas terjadi dianggap di sebagian besar jika tidak semua negara sah. Selanjutnya, aktivitas tersebut dikenali sebagai masalah seringkali karena konsekuensi yang merugikan menjadi semakin nyata. Saat momentum terbangun, ada agitasi untuk menekan dan mengkriminalisasi perilaku tersebut. Tahapan definisi masalah dan tekanan untuk mengkriminalisasi dapat melibatkan berbagai faktor dari masing-masing negara hingga badan pemerintah internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Namun seringkali awalnya melibatkan upaya individu swasta dan LSM. Prinsip yang sama berlaku untuk pengendalian kejahatan jalanan konvensional. Polisi sekarang secara implisit mengaku bahwa mereka tidak bisa berada di mana-mana setiap saat. Memang di banyak tempat, konsensi ini bersifat eksplisit disertai dengan seruan kepada publik untuk terlibat dalam pengawasan, pengerasan target, dan strategi pencegahan kejahatan lainnya. Polisi paling progresif saat ini sedang memanfaatkan keamanan melalui kemitraan strategis dengan badan-badan eksternal dan mobilisasi produksi bersama warga. Salah satu manfaat besar globalisasi untuk mengendalikan kejahatan kera putih adalah pemberdayaan teknologi individu dan institusi. Sekarang mungkin bagi individu biasa untuk berkomunikasi dengan kecepatan cahaya dengan jutaan orang di seluruh dunia dengan biaya yang dapat diabaikan. Kesimpulan, pengamat kejahatan kera putih baik global atau lokal mungkin sebaiknya berpikir analog dengan masalah pengendalian kejahatan konvensional. Hukum adalah instrumen kontrol sosial yang sangat tidak sempurna. Ini perlu untuk memastikan tetapi tidak cukup untuk mengendalikan kejahatan. Pekerjaan pencegahan kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh lembaga informal kontrol sosial, keluarga, gereja, sekolah, dan lingkungan lainnya. Hanya ketika lembaga-lembaga ini melemah atau gagal, barulah lembaga-lembaga kontrol sosial yang lebih formal, seperti sistem peradilan pidana, dimobilisasi. Untuk tujuan ini, hal yang sama berlaku untuk kejahatan kera putih lokal atau global. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.